Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun sore, kapanpun teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alexander Danunte dengan NIM 2504110049. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Senang kali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua di video kali ini. Hari ini, saya ingin sedikit mengajak teman-teman untuk duduk santai sejenak, melihat ke belakang dan merefleksikan sebuah perjalanan panjang yang sudah kita lalui selama hampir 1 semester ini. Ya, kita akan membahas tentang wrapping up atau rangkuman pengalaman belajar di mata kuliah literasi digital. Jujur, kalau boleh cerita sedikit, di awal semester dulu sempat terbesit di pikiran saya. Sebenarnya, apa sih urgensi kita belajar literasi digital? Bukannya kita ini generasi Gen Z yang dari lahir sudah pegang gadget, bangun tidur cek HP, mau makan cek HP, bahkan mau tidur juga cek HP lagi. Rasanya tuh kita sudah katam soal dunia digital. Tapi teman-teman, ternyata pemikiran saya itu kurang tepat. Setelah menjalani perkuliahan ini minggu demi minggu, saya baru sadar ada perbedaan besar antara sekedar bisa menggunakan gadget dengan cerdas secara digital. Kita mungkin jago main media sosial, tapi apakah kita sudah tahu cara mengolah banjir informasi yang datang setiap detiknya? Apakah kita sudah tahu cara menggunakan teknologi untuk produktivitas akademis, bukan cuma buat hiburan? Nah, mata kuliah ini benar-benar menampar dalam artian positif. Untuk sadar bahwasannya literasi digital adalah survival skill atau kemampuan bertahan hidup yang paling krusial di era sekarang. Revolusi industri 4.0 dan 5.0. Tujuannya tuh bukan cuma biar kita lulus mata kuliah aja, tapi membentuk pola pikir yang kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dan di video kali ini, saya akan membedah satu persatu ilmu-ilmu apa saja yang sudah saya dapatkan. Yang pertama itu ada manajemen referensi dan Mendeley. Kita mulai dari hal yang paling teknis, tapi paling menyelamatkan hidup mahasiswa, yaitu tentang manajemen referensi dan sitasi. Teman-teman pasti setuju, kalau musuh terbesar bagi mahasiswa, terkhusus untuk mahasiswa tingkat akhir, atau saat bikin makalah itu adalah daftar pustaka. Dulu saya itu paling malas kalau disuruh bikin daftar pustaka, apalagi pas baru-baru kenal yang namanya, apalagi karena saya ini baru maba. Kita harus ngetik manual, harus ngecek satu-satu nama pengarangnya dibalik atau enggak, tahunnya dikurung atau enggak, judulnya dimiringin atau enggak, dan lain-lainnya. Salah titik koma sedikit, dicoret dosen. Ribet banget kan? Tapi, di mata kuliah literasi digital ini, kita dikenalkan dengan sebuah tools ajaib bernama Mendeley. Ini beneran game changer. Saya belajar bahwa kita bisa membangun perpustakaan digital pribadi kita sendiri. Prosesnya ternyata simple, tapi powerful. Kita tinggal unduh jurnalnya, lalu drag and drop ke aplikasi Mendeley, dan secara otomatis aplikasi ini akan membaca metadatanya. Judul, penulis, tahun, nama jurnal, volume, semuanya terdeteksi secara otomatis. Nah, yang paling keren adalah integrasi dengan Microsoft Word. Kita belajar cara menginstal pluginnya, jadi pas lagi nulis makalah, kalau mau masukin kutipan, tinggal klik Insert Citation, cari nama tulisnya, dan boom, kutipannya muncul. Di akhir dokumen kita tinggal klik insert bibliografi dan muncul daftar pustaka sepanjang apapun yang akan tersusun rapi dalam hitungan detik. Mau ubah format dari APA ke IEE atau Harvard cuma butuh satu klik. Tapi teman-teman, poin pentingnya bukan cuma di kemudahan aplikasinya. Melalui materi Mendeley ini, saya belajar tentang integritas akademik. Kita diajarkan untuk menghargai karya orang lain. Kita belajar bahwa mengambil ide orang tanpa menyebutkan sumber adalah pencurian intelektual atau plagiarisme. Jadi, Mendeley ini adalah benteng kita untuk menjaga kejujuran ilmiah. Nah, yang kedua itu ada kemampuan riset dan jurnal. Nah, ngomongin soal citasi tentu nggak lepas dari sumbernya. Dulu, jujur saya kalau cari materi tugas seperti untuk presentasi tugas-tugas kelompok, saya cuma buka Google. Ketik kata kuncinya, terus klik link paling atas. Seringnya yang keluar itu Blogspot, WordPress, atau bahkan Wikipedia yang bisa diedit siapa saja. Nah, di mata kuliah ini, kebiasaan itu diubah total.
kita diajarkan teknik penelusuran informasi tingkat lanjut. Kita diperkenalkan dengan Google Scholar, Portal Garuda, DOIJ, dan berbagai aplikasi jurnal kredibel lainnya. Saya jadi tahu gimana caranya membedakan nama jurnal yang bereputasi dan mana jurnal predator atau abal-abal. Kita juga diajarkan cara menggunakan keyword atau kata kunci yang spesifik, serta menggunakan filter tahun. Kenapa filter tahun penting? Supaya referensi yang kita pakai itu up to date. Misalnya membatasi pencarian hanya untuk 5 atau 10 tahun terakhir. Nah, dengan kemampuan ini, kualitas tugas-tugas saya jadi meningkat. Argumen yang saya tulis di makalah bukan lagi sekedar opini warung kopi atau kata-katanya, tapi punya landasan teori yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini bekal yang sangat berharga buat skrip saya nanti. Yang ketiga itu ada productivity tools dan Google Ecosystem. Selanjutnya kita masuk ke ranah produktivitas sehari-hari. Kita sudah sangat familiar dengan ekosistem Google. Tapi di mata kuliah ini kita mengupasnya lebih dalam lagi. Pertama itu ada Google Drive. Dulu saya pikir Drive cuma buat nyimpen file kalau memori HP kita penuh. Ternyata ini adalah alat manajemen aset digital. Kita belajar mengorganisir folder biar rapi. Dan yang paling penting adalah fitur sharing permission. Kita jadi paham bedanya akses viewer, komentar, dan editor. Ini krusial banget buat keamanan data kita. Kedua itu selain dari Google Drive, ada juga namanya itu Google Spreadsheet. Nah, ini favorit saya. Awalnya melihat kotak-kotak tabel itu saya pusing, apalagi ini baru pertama kalinya saya tahu aplikasi ini. Tapi setelah diajarkan oleh dosen tentang bagaimana rumus-rumus dasarnya, rasanya kayak punya kekuatan super. Kita belajar mengolah data angka, pakai rumus sum, average, logika if, sampai VLOOKUP. Bahkan kita belajar memvisualisasikan data angka yang membosankan itu menjadi grafik atau chart yang cantik dan mudah dibaca. Skill ini pasti kepakai banget nanti di dunia kerja, apapun profesi kita nanti. Ketiga dari Google Forms, ini sangat membantu untuk pengumpulan data. Kita belajar bikin kuesioner yang efektif, yang nggak bikin responden bingung. Kita belajar fitur logic jump, di mana pertanyaan selanjutnya bisa berubah tergantung jawaban responden sebelumnya. Dan enaknya, semua data dari forms ini langsung terhubung ke spreadsheet. Semuanya terintegrasi dengan mulus. Dan satu hal yang paling saya suka dari semua aplikasi ini adalah fitur kolaborasi real time. Kita bisa ngerjain satu dokumen bareng-bareng sama teman-teman sekelompok di waktu yang bersamaan. Meskipun kita lagi di rumah masing-masing. Gak ada lagi tuh kirim-kiriman file, revisi 1, revisi 2, revisi final. Semuanya tersimpan otomatis di cloud. Nah, yang terakhir, nomor 4 itu ada kita belajar tentang presentasi dan networking. Selain hal-hal teknis tadi, ada juga soft skill yang sangat berharga. Salah satunya adalah teknik presentasi. Di mata kuliah ini, kita diajarkan bagaimana membuat slide presentasi yang menarik. Bukan sekedar memindahkan teks buku ke PowerPoint sampai slide-nya penuh tulisan, tapi bagaimana menyajikan point visual. Kita belajar tentang kontras warna, pemilihan font, alur bercerita. Tujuannya tuh supaya audiens nggak ngantuk dan pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan secara jelas. Dan yang tak kalah pentingnya, di luar aplikasi dan materi, saya mendapatkan relasi dan pertemanan. Selama 1 semester ini, banyak tugas yang mengharuskan kita bekerja dan berkelompok. Dari sini saya belajar berdinamika, berteman, saya bertemu teman-teman baru, belajar menurunkan ego saat diskusi, belajar membagi tugas sesuai kemampuan teman, dan belajar saling backup. Saya percaya networking atau jejaring pertemanan yang terjalin di kelas literasi digital ini adalah aset yang tak ternilai. Siapa tahu teman satu kelompok saya hari ini di masa depan nanti akan menjadi rekan bisnis atau kolega kerja yang hebat. Teknologi bisa digantikan oleh yang lebih baru, tapi kemampuan komunikasi dan teamwork adalah hal yang bisa digantikan oleh robot. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa mata kuliah literasi digital ini merupakan paket lengkap bagi saya. Kita dapat dagingnya berupa hard skill, penggunaan aplikasi penunjang kuliah. Dan kita juga dapat jiwanya berupa etika digital, kemampuan riset kritis, dan kolaborasi tim. Harapan saya pribadi,
Semoga semua ilmu yang dapat tidak berhenti di nilai akhir semester saja, tapi bisa menjadi habit atau kebiasaan yang bisa kita bawa terus sampai lulus, bahkan sampai ke dunia profesional nanti. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu yang telah sabar membimbing kami, memberikan ilmu-ilmunya, membuka wawasan kami tentang dunia digital. Dan terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan yang solid banget semester ini. Saya Samudin Munte, pamit undur diri. Mari kita jadikan warga digital yang cerdas, bijak, dan produktif. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.